Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama sepantasnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, insya Allah hari yang ke-30 Ramadan, kita oleh Allah masih diberikan kesehatan, keimanan terutama, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini pada tahun 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya akan membacakan tadabbur ayat surat Al-Baqarah ayat 136 sampai dengan 141. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membacakan tafsir dari Ibnu Katsir. Ayat 136. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing hamba-hambanya yang beriman supaya beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka melalui perantara Rasulnya Muhammad secara terperinci, dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada para nabi secara global. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa nama para rasul dan sisanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan secara global. Tujuannya agar orang-orang beriman tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul lainnya. Sebaliknya, ia mengimani mereka semuanya dan tidak menjadi seperti orang-orang yang Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 150-51 yang artinya, dan mereka bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mengatakan, kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian yang lain. Serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian iman atau kafir. Merekalah orang-orang kafir sebenar-benarnya. Al-Bukhari radhiyallahu an mengatakan, dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, ahlu kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibraniyah dan menafsirkannya dengan bahasa Arab untuk orang-orang Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tusaddaqu ahlal kitabi, wa la tukadzabu hum wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina." Jangan benarkan dan jangan dustakan ahli kitab. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai juga meriwayatkan dari hadis Utsman bin Hakmi dari Sa'id bin Yasar dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering sholat 2 rakaat sebelum fajar dengan membaca Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Kemudian dilanjutkan yaitu dalam surat ayat Al-Baqarah ayat 137 sampai 138. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Fa'in amanu, maka jika mereka telah beriman, maksudnya bila mereka orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan lainnya beriman, bimisli ma amantum bihi, sebagaimana yang kamu imani, wahai orang-orang mukmin, yaitu berupa iman kepada seluruh kitab-kitab dan rasul-rasul Allah tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Faqadih tadau, sesungguh mereka telah mendapat petunjuk, yakni mendapatkan kebenaran dan dibimbing kepadanya. Dan jika mereka berpaling, yakni dari kebenaran dan justru memilih yang batil setelah tegaknya hujjah atas mereka, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, yakni Allah akan menolongmu dan memenangkanmu atas mereka. Wa huwas sami'ul alim, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ibnu Abu Hatim radhiyallahu an mengatakan, Nafi bin Abi Nu'aim menuturkan kepada kami, ia berkata, sebagian khalifah mengirimkan mushaf Utsman bin Affan kepadaku agar aku memperbaikinya. Ziyad berkata, lalu aku katakan kepadanya, orang-orang mengatakan sesungguhnya mushafnya ada di pangkuannya saat ia terbunuh, lalu darah menetes pada tulisan ayat. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka Nafi berkata, mataku melihat darah di atas ayat ini, padahal itu sudah lama. Dan firman Allah, Sibghatallah. Ad-Dahhak mengatakan dari Ibnu Abbas, yaitu agama Allah. Ucapan senada diriwayatkan dari Mujahid, Abu Al-Aliyah, Ikrimah, Ibrahim, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dahhak, Abdullah bin Kasir, Atiyah, Al-Aufi, Ar-Rabi bin Anas, As-Suddi, dan lainnya. Sibghatullah. Sibghah Allah mansub bisa sebagai idgham seperti firman Allah di dalam surat Ar-Rum. Maksudnya, peganglah hal itu dan pertahankanlah. Sebagian ulama mengatakan sebagian badal dari firman-Nya, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 161. Sibawai mengatakan masdar penegas mansub dari firman Allah, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Al-Baqarah ayat 136, dan firman Allah, wa'budullah, sembahlah Allah, dalam surat An-Nisa ayat 36. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim radhiyallahu an dan Ibnu Mardawai juga disebutkan dari riwayat Ash'ad bin Ishaq dari Ja'far bin Abu Al-Mughirah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi Allah bersabda, sesungguhnya Bani Israel mengatakan, Musa, apakah Robmu memberi wahyu warna? Maka Musa berkata, takutlah kalian kepada Allah. Lalu Allah berseru kepada Musa, Musa, mereka bertanya kepadamu, apakah Robmu memberi warna? Jawablah, ya, aku memberi beberapa warna, merah, putih, hitam, dan semua warna adalah berasal dari celupanku. Dan Allah menurunkan ayat kepada nabinya, Sibghatullah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Mudawwar secara mardu, sementara dalam riwayat Ibnu Abi Hatim radhiyallahu anhu mauqut. Dilanjutkan yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 139
dan 100 sampai dengan 141. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka membimbing nabinya untuk menolak perdebatan dengan orang-orang musyrikin. Qul atuhajjunana fillahi. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Yakni, apakah kalian mendebat kami tentang tauhid Allah, keikhlasan dan ketundukan kepadanya, mengikuti perintah-perintahnya, serta meninggalkan larangan-larangannya. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Padahal dia adalah Rob kami dan Rob kamu, yang mengatur kita, berhak untuk diberi keikhlasan dalam uluhiyah semata, tidak ada sekutu baginya. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu. Maksudnya, kami berlepas diri dari kalian dan kalian juga berlepas diri dari kami. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 41 yang artinya, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah bagimu pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu terlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun terlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu mengatakan, mereka membaca dalam kitab Allah yang datang kepada mereka. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan Asbat terlepas diri dari Yahudi dan Nasrani. Lalu Allah Subhanahu wa taala bersaksi demikian. Mereka mengakui hal itu atas diri mereka karena Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka menyembunyikan kesaksian Allah yang ada pada mereka dari hal itu. Firman Allah, "Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun." Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ini mengandung ancaman dan peringatan keras, yaitu bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi amal perbuatan kalian dan Dia akan memberi balasan kepada kalian karena amalan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka ummatun qad kholat." Itu adalah umat yang telah lalu, telah lewat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Baginya apa yang diusahakannya dan baginya apa yang kamu usahakan, yakni bagi mereka amal perbuatan mereka dan bagi kalian amal perbuatan kalian. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan. Demikian ibu-ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.